Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan materi kita untuk eksponen dan logaritma. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang grafik fungsi eksponen. Kita ingat-ingat kembali apa itu fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi yang memuat bentuk eksponen. Artinya, fungsi tersebut memuat bentuk pangkat, di mana pangkatnya berisi variabel-variabel. Bentuk umum fungsi eksponensial adalah Y sama dengan Fx sama dengan K kali A pangkat X. Dengan K adalah konstanta dan A adalah bilangan pokok. Nilai bilangan pokok atau A pada fungsi eksponensial berpengaruh terhadap grafik fungsinya, sehingga terdapat dua macam grafik fungsi eksponensial. Yang pertama, grafik fungsi eksponen dengan A lebih dari 1 merupakan grafik fungsi yang monoton naik. Monoton naik yaitu fungsi yang grafiknya berupa kurva naik dari kiri bawah ke kanan atas. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah grafik fungsi monoton naik. Jadi grafiknya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua, grafik fungsi eksponen dengan nilai A antara 0 sampai 1 atau bilangan pokoknya pecahan merupakan grafik fungsi yang monoton turun. Monoton turun yaitu fungsi yang grafiknya berupa kurva turun dari kiri atas ke kanan bawah. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah grafik monoton turun. Kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kita akan menggambar grafik fungsi eksponensial. Langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan nilai X. Kedua, mencari nilai Y dengan mensubstitusikan nilai X. Ketiga, membuat tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y. Keempat, menggambar titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Kelima, menghubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Langkah pertama kita menentukan nilai X. Di sini saya ambil nilai X-nya dari min 3 sampai 3. Jadi nilai X ini bebas yang memudahkan kita dalam mencari nilai Y-nya. Minimal 7 titik ya. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Yang kedua adalah mencari nilai Y dengan mensubstitusikan nilai X. Nah, jadi dari fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X, kita substitusikan masing-masing nilainya tadi. Untuk X sama dengan min 3, maka kita cari F min 3 sama dengan 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Hasilnya 1 per 8. Untuk X sama dengan min 2, 2 pangkat min 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Dan seterusnya, kita substitusikan nilai X-nya. Untuk min 1, hasilnya setengah. Untuk 0, hasilnya 1. Untuk 1, hasilnya 2. Untuk 2, hasilnya 4. Untuk 3,
hasilnya 8. Kita lanjutkan. Langkah ketiga, buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y. Jadi dari langkah kedua tadi, kita sederhanakan dengan membuat tabel. Nah, tadi X-nya antara min 3, dari min 3 sampai 3. Y yang sudah kita peroleh dari langkah 2, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, dan 8. Nah, kemudian kita cari nilai X, Y yang akan kita gambar pada bidang kartesius. Untuk yang pertama kita peroleh min 3,1/8. Yang kedua min 2,1/4. Ketiga min 1,1/2. Kemudian 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Maaf ya, ini 3,8. Kita lanjutkan. Langkah keempat, kita menggambar titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Nah, jadi kita gambar satu persatu. Yang pertama tadi min 3,1/8 atau min 3,0,13. Dan seterusnya min 2,1/4, min 1,5, 0,1, 1,2, 2,4, dan terakhir adalah 3,8. Nah, jadi kita gambar titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Dan langkah yang terakhir, hubungkan titik-titik yang sudah kita peroleh dari langkah 4 dengan kurva mulus. Nah, jadi kita hubungkan titik-titik yang sudah kita peroleh tadi, sehingga kita dapatkan ini adalah gambar grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, jadi kita sudah memperoleh gambar dari grafik tersebut. Kita ke contoh yang kedua. Gambarlah grafik Y sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan Gx sama dengan 2 pangkat min X atau 1/2 pangkat X, Y sama dengan Hx sama dengan 2 pangkat X plus 1, dan terakhir Y sama dengan Px sama dengan 2 pangkat X min 1 pada satu bidang kartesius. Kemudian tentukan hubungan keempatnya. Jadi, untuk menggambar masing-masing grafik di sini, langkah-langkahnya sama dengan yang di atas tadi. Ada 5 langkah. Nah, kita fokus menentukan hubungan keempatnya. Jadi, saya langsung menggambar grafik-grafik tersebut dalam satu bidang kartesius. Nah, jadi gambar grafiknya seperti ini. Langkah-langkahnya seperti tadi di awal. Jadi ini yang warna biru adalah grafik Fx sama dengan 2 pangkat X. Yang berwarna merah ini adalah grafik Gx sama dengan 2 pangkat min X atau setengah pangkat X. Yang berwarna orange adalah Hx sama dengan 2 pangkat X plus 1. Dan terakhir, yang berwarna hitam adalah Px sama dengan 2 pangkat X min 1. Nah, kenapa kita menggambarnya dalam satu bidang kartesius? Supaya kita bisa mengetahui hubungan dari keempat grafik tersebut. Yang pertama, kita perhatikan grafik yang berwarna merah atau Gx sama dengan setengah pangkat X, dan yang berwarna biru, yaitu Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, dari gambar yang berwarna merah dan biru ini, kita peroleh bahwa grafik Gx sama dengan setengah pangkat X itu merupakan hasil pencerminan
grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x terhadap sumbu y. Nah, jadi ini kan pencerminannya terhadap sumbu y. Ini di sini, ini di sini, dan seterusnya. Itu hubungan yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan grafik fx sama dengan 2 pangkat x dengan grafik hx sama dengan 2 pangkat x plus 1. Jadi yang berwarna biru dan orange. Kita peroleh hubungan bahwa grafik hx sama dengan 2 pangkat x plus 1 atau yang berwarna orange merupakan hasil pergeseran dari grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ke kiri satu satuan. Jadi orange ini diperoleh dari grafik biru yang digeser ke kiri satu satuan. Nah ini, perhatikan yang ini akan terlihat dengan jelas bahwa grafiknya digeser satu satuan ke kiri. Dan hubungan yang ketiga, kita perhatikan grafik biru dan hitam. Biru 2 pangkat x dan yang hitam adalah 2 pangkat x min 1. Kita peroleh bahwa grafik hitam atau 2 pangkat x min 1 merupakan hasil pergeseran grafik y sama dengan 2 pangkat x ke kanan satu satuan. Nah ini jadi biru dan hitam, hitamnya diperoleh dari grafik biru digeser satu satuan ke kanan. Nah, ini hubungan keempat grafik tadi yang sudah kita bahas, bahwa y sama dengan setengah pangkat x merupakan hasil pencerminan dari y sama dengan 2 pangkat x terhadap sumbu y. Yang kedua, y sama dengan 2 pangkat x plus 1 merupakan hasil pergeseran grafik y sama dengan 2 pangkat x ke kiri satu satuan. Yang terakhir, y sama dengan 2 pangkat x min 1 merupakan hasil pergeseran grafik fungsi y sama dengan 2 pangkat x ke kanan satu satuan. Nah, perhatikan gambar yang sudah kita gambar tadi pada soal nomor 2. Nah, dari gambar grafik di samping, 4 gambar grafik, kita dapat menyimpulkan perbedaan grafik fungsi eksponensial. Yang pertama, jika pangkatnya positif, grafiknya monoton naik. Jadi yang biru ini monoton naik. Jadi 2 pangkat x, pangkat positif, grafiknya monoton naik. Yang kedua, jika pangkatnya negatif, 2 pangkat min x tadi, atau 1/2 pangkat x, pangkatnya pecahan, bilangan pokoknya pecahan, grafiknya monoton turun. Jadi grafik warna merah ini. Yang ketiga, jika pangkatnya ditambah, maka grafik bergeser ke kiri. Tadi ditambah 1, grafiknya bergeser ke kiri satu satuan. Jadi nanti kalau grafiknya ditambah 3, berarti grafiknya akan bergeser ke kiri 3 satuan. Yang keempat, jika pangkatnya dikurang, maka grafiknya bergeser ke kanan. Ini dikurang 1 pangkatnya, sehingga grafik tersebut bergeser ke kanan satu satuan. Kalau pangkatnya dikurangi 5, maka grafiknya juga akan bergeser ke kanan 5 satuan. Masih kita perhatikan grafik yang kita gambar tadi. Nah, dari gambar grafik di samping, dari gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, sumbu x merupakan asimtot dari keempat grafik tersebut. Apa itu asimtot? Asimtot adalah garis yang didekati grafik fungsi, tetapi tidak sampai berpotongan dengan grafik fungsi tersebut.
Jadi dari keempat grafik ini tidak memotong sumbu X, hanya mendekati saja, sehingga keempat grafik tersebut mempunyai asimtot datar, yaitu sumbu X. Nah, untuk tugas kalian, silahkan kalian gambar grafik berikut dalam satu bidang kartesius. Jadi di sini ada 5 grafik, kalian gambar dalam satu bidang kartesius. Tapi untuk langkah-langkahnya masing-masing. Jadi nomor 1 langkah-langkahnya tulis dulu. Nomor 2 langkah-langkahnya tulis dulu. Begitu juga nomor 3, 4, dan 5. Setelah langkah-langkahnya selesai, silahkan 4 grafik ini digambar dalam satu bidang kartesius. Kemudian kalian menentukan hubungan grafik-grafik tersebut. Silahkan tugasnya dikerjakan di kertas folio. Demikian materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang grafik fungsi eksponen. Tetap semangat belajar matematika dan selamat berlatih.